Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah gelombang dan optik. Kami ingin mempresentasikan dan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu dengan materi gelombang elektromagnetik dengan anggota saya Rizky Amalia sebagai moderator, Nur Aisyah, dan Nanda Vidya Savitri. Untuk penjelasan ini akan dijelaskan oleh Nur Aisyah. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan tentang penemuan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ditemukan James Clerk Maxwell, didapatkan dari hubungan matematis hukum Faraday dan hukum Ampere. Hukum Faraday dan hukum Maxwell berisi bahwa perubahan medan listrik akan menyebabkan perubahan pada medan magnet, begitupun sebaliknya. Berikut ini merupakan persamaan Maxwell. Itu integral tertutup B dikali ds sama dengan mu 0 dikali epsilon 0 dikali D dikali P LX dibagi D dikali P ditambah mu 0 IN. B. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet B dan medan listrik E dengan arah yang saling tegak lurus. Gelombang elektromagnetik tidak memerlukan media rambat sehingga dapat juga disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Yang ketiga yaitu C, sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Adapun sifat-sifat gelombang elektromagnetik adalah 1. Gelombang elektromagnetik merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan cahaya G sama dengan akar epsilon 0 dikali P0. 2. Tidak membutuhkan medium untuk merambat. 3. Energinya bergantung pada besarnya frekuensi dan panjang gelombang. 4. Memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. 5. Perubahan medan magnet dan medan listrik terjadi pada saat bersamaan. 6. Besarnya kuat medan listrik dengan medan magnet adalah sebanding lurus E sama dengan C dikali B. Next. Yang ketujuh, komponen medan listrik dan medan magnet gelombang elektromagnetik bidang saling tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. 8. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami refleksi atau pemantulan, refraksi atau pembiasan, polarisasi atau pengkutupan, interferensi atau perpaduan, dan difraksi atau hemburan atau lenturan. Yang ke-9, gelombang elektromagnetik termasuk dalam gelombang transversal. Dan yang ke-10, gelombang elektromagnetik mematuhi prinsip superposisi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda. Baik, selanjutnya rumus gelombang elektromagnetik adalah C sama dengan 1 per akar permeabilitas magnet di ruang hampa kali permitivitas listrik di ruang hampa dengan 3 kali 10 M per S. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang lambda dengan satuan Hertz dan frekuensi dengan satuan meter. Gelombang elektromagnetik dikelompokkan sesuai dengan panjang gelombang lambda atau frekuensinya F. Dari frekuensi terendah ke frekuensi lebih tinggi terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Ini berikut gambar dari masing-masing spektrum gelombang elektromagnetik.
Selanjutnya ada tabel mengenai spektrum gelombang, panjang gelombang, dan frekuensi. Dari tabel di samping didapatkan bahwa panjang gelombang dari atas ke bawah semakin besar, sementara frekuensi makin bawah semakin besar. Persamaan terkait dengan panjang gelombang lambda dan frekuensi F adalah C sama dengan lambda dikali F. Manfaat gelombang elektromagnetik, gelombang radio yang pertama, gelombang radio dapat menjadi gelombang pembawa audio atau suara. Gelombang mikro antara lain berguna untuk pemanas makanan, microwave, komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, memandu pendaratan pesawat, dan mendeteksi keberadaan suatu objek. Yang ketiga, gelombang inframerah atau disebut dengan sinar inframerah berguna untuk terapi fisik, fotografi, menjalankan remote control, dan mempercepat pengeringan pada cat kendaraan di industri otomotif. Yang keempat, cahaya tampak berguna untuk bidang telekomunikasi, untuk menyalurkan suara, alat untuk mendiagnosis penyakit, dan untuk mengelas maupun memotong lampiran baja. Selanjutnya yang kelima, sinar ultraviolet atau asimilasi pada tumbuhan, pembentukan vitamin D, berguna untuk proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, pembentukan vitamin D, membunuh kuman penyakit, dan mensterilkan ruangan. Yang keenam, sinar X antara lain berguna untuk memotret organ-organ dalam tubuh, menganalisis struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Sinar gamma antara lain berguna untuk terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, dan pembuatan varietas tanaman unggul tahan lama. Sekian presentasi materi yang kami bawakan hari ini. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.